Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bertemu di Minggu Prapaskah kelima pada saat ini. Firman Tuhan pada saat ini kita terima melalui pembacaan Injil Yohanes 11 ayat 33 sampai dengan 44. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan bagi kita semuanya. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyurlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semuanya. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika ada seorang yang tidak kita kenal datang kepada kita dan mau meminjam uang, dan ia berjanji 1 bulan lagi ia akan mengembalikan uang kita, apa respon Bapak Ibu Saudara? Apakah kita percaya pada orang itu? Saya yakin tidak mudah bagi kita untuk percaya pada orang tersebut. Beda kalau yang datang kepada kita adalah orang yang sangat kita kenal atau bahkan dekat dengan kita. Kita lebih mudah percaya kepadanya. Kadar kepercayaan kita pada seseorang akan menentukan respons kita pada orang tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seberapa besar kadar
kepercayaan Maria, Marta, dan Lazarus kepada Yesus. Mari kita amati. Ketika Lazarus sakit, Maria dan Marta mengirim kabar bagi Yesus. Di ayat 3 kita baca tadi. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Mengapa mereka memberi kabar kepada Yesus? Mereka tentu ingin Yesus tahu kondisi Lazarus yang dikasihi Yesus. Mereka tentu juga berharap Yesus datang dan menengok Lazarus. Ketika Yesus akhirnya datang ke Betania, tempat tinggal Maria, Marta, dan Lazarus, Lazarus telah mati dan sudah 4 hari dibaringkan di dalam kubur. Apa respons Marta? Katanya, kita baca tadi di ayat 21. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Apakah Marta kecewa pada Yesus karena Yesus terlambat datang? Bukan. Bukan. Ini bukan nada kekecewaan. Ini bukan nada kekecewaan Marta terhadap Yesus yang terlambat datang. Ini justru menunjukkan kadar kepercayaan yang tebal terhadap Yesus. Jika Yesus ada di rumah mereka saat Lazarus sakit, Lazarus pasti akan sembuh. Itulah sebabnya Marta tetap dapat berucap di hadapan Yesus yang kita baca tadi di ayat 27. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah. Kalau Marta kecewa pada Yesus, mulutnya tak akan sanggup mengucapkan pengakuan semacam itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa respons Maria ketika berjumpa dengan Yesus? Ia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Marta. Di ayat 32 kita membaca, katanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Sama seperti Marta, ini juga bukan nada kekecewaan, melainkan kadar kepercayaan yang tebal terhadap Yesus. Jadi sampai di sini kita mengetahui bahwa kadar kepercayaan Marta dan Maria tetap besar kepada Yesus dan bahkan tidak berubah dalam suasana duka cita yang mereka alami. Lalu apa respons Lazarus? Bagaimanapun ia pasti mendengar ketika ada suara keras yang memanggilnya. Kita baca tadi di ayat 43. Lazarus, marilah keluar. Ya mungkin setengah bengong. Mulai mencoba mengenali suara siapa yang memanggilnya itu. Kemudian ia akan mengenali suara itu sebagai suara Yesus. Ia percaya kepada suara itu. Dan ia mulai beranjak bangun. Dan berupaya keluar dari kubur itu. Walau kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Tindakannya keluar dari kubur jelas menunjukkan kadar kepercayaan yang besar kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara
yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Jadi apa yang bisa kita katakan mengenai kadar kepercayaan Maria, Marta, dan Lazarus kepada Yesus? Mereka adalah orang-orang yang tetap percaya pada Yesus. Apapun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka, peristiwa baik maupun peristiwa buruk, duka cita, bahkan tidak membuat kadar percaya kepada Yesus menjadi berkurang. Relasi mereka yang mendalam dengan Yesus, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengatakan ini. Bahkan tidak membuat mereka memaksa Yesus melakukan hal-hal yang tidak lazim, agar mereka bisa terbebas dari penderitaan atau duka cita yang mereka alami. Perhatikan kisah ini dengan cermat. Apakah Marta dan Maria meminta dan menuntut Yesus membangkitkan Lazarus, saudara mereka yang mati itu? Tidak. Tidak. Mereka tidak menuntut dan memaksa Yesus melakukan hal-hal yang mereka anggap mustahil. Itulah sebabnya Marta justru agak keberatan ketika Yesus meminta supaya batu penutup kubur itu diangkat. Kita baca di ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta justru berkata kepada Yesus, Tuhan, ya sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Kalau mereka menuntut Yesus membangkitkan Lazarus, Marta tidak akan berkata semacam itu kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus, kalau saya bertanya sekarang ini pada Bapak Ibu Saudara semuanya, apakah percaya pada Yesus? Saya yakin Bapak Ibu Saudara semua akan menjawab, saya percaya. Saya tentu senang bisa mendengar jawaban Bapak Ibu Saudara semua itu. Tetapi mari kita perhatikan kadar percaya kita pada Yesus. Apakah kita tetap bisa percaya atau mempercayakan hidup kita kepada Yesus apabila terjadi perubahan-perubahan dalam hidup kita? Ada beberapa hal Bapak Ibu Saudara yang bisa mengubah kadar percaya kita kepada Yesus. Yang pertama, penderitaan hidup. Ketika percaya kepada Yesus membawa penderitaan hidup. Contohnya apa? Misalnya ada orang-orang tertentu yang intoleran terhadap perbedaan agama, sehingga membuat orang yang berbeda agama itu terhambat karirnya. Orang itu bisa tergoda untuk tidak lagi percaya kepada Kristus, mengingkari percaya pada Yesus, agar karirnya bisa maju pesat. Yang kedua, duka cita. Kegagalan seseorang untuk mengelola duka cita yang dialaminya bisa menyebabkan orang itu tidak lagi percaya akan kasih Tuhan dalam hidupnya. Ia marah pada Tuhan dan meninggalkan imannya pada Tuhan. Atau ia meninggalkan Tuhan bukan karena marah, tetapi karena kecewa pada Tuhan. Karena Tuhan ia anggap tidak menolongnya. Tuhan tidak menjawab doa-doanya yang sungguh-sungguh
saat mereka memohon kesembuhan bagi keluarganya yang meninggal tersebut. Yang ketiga, ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan terhadap masa depan hidupnya. Perasaan takut dan khawatir yang berlebihan bisa melumpuhkan kepercayaan seseorang pada Tuhan. Seseorang tidak lagi bisa mengolah akal budi dan hikmat Tuhan dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan kisah Yesus membangkitkan Lazarus sangat jelas. Allah sendiri menolong umatnya dengan kasih-Nya. Yesus terlibat dalam pergumulan dan krisis yang dihadapi oleh umatnya. Yesus berempati dengan penderitaan, duka cita, kekhawatiran, dan ketakutan umatnya. Maka di antara Bapak Ibu Saudara ada yang tahu apa arti nama Lazarus? Lazarus berarti Tuhan menolong. Sebab itu jangan biarkan pengalaman, penderitaan, duka cita, kekhawatiran, dan ketakutan yang kita alami membuat kadar percaya kita berkurang kepada Yesus. Tetaplah percaya pada Yesus. Ingat selalu, di dalam kisah pembangkitan Lazarus, kita disadarkan bahwa Tuhan Yesus, Lazarus juga, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menolong umatnya. Namun demikian, saya ingatkan, seperti apa yang telah dilakukan Marta dan Maria. Jangan menuntut dan jangan memaksa Tuhan Yesus menolong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak lazim dalam hidup kita. Beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu Saudara, saya membaca di sebuah web, ada pengikut aliran keagamaan tertentu di Inggris yang meyakini bahwa anggota aliran ini kebal terhadap virus corona, sehingga mereka mengabaikan perintah negara untuk melakukan social distancing. Percaya kepada Yesus bukan semacam ini. Kita tidak menuntut Yesus melakukan yang tidak lazim dalam hidup kita. Kita tidak menuntut Yesus agar kita dijadikan kebal terhadap virus corona. Percaya pada Yesus berarti percaya bahwa hukum alam yang ada, alam semesta dengan segala hukum-hukumnya yang diciptakan Tuhan ini, berlaku juga bagi kita, orang-orang Kristen. Itulah sebabnya kita harus cerdik mengatasi virus corona ini. Virus corona tidak pilih kasih. Siapa saja bisa terkena, tidak peduli apa agamanya. Namun demikian kita yakin Tuhan pasti punya cara sendiri untuk menolong umatnya, menolong umat manusia di dunia ini. Jadi tetap percaya pada Yesus berarti kita selalu memohon dalam doa dan berupaya agar beragam pengalaman hidup yang kita alami tidak membuat kita kehilangan iman kita, tidak membuat kita kehilangan percaya kita bahwa Allah adalah Lazarus, Yesus adalah Lazarus, Allah dan Tuhan yang menolong kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin.